warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zahid, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja, tepatnya di SMK Subhanul Waton Secang Magelang. Berikut videonya, silahkan bisa dinikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kanan gerak, pegang gerak. Ya teman-teman, untuk melatih kedisiplinan kita masuk dua-dua. Silahkan. Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Oke, alhamdulillah. Semoga kalian semuanya baik-baik saja. Amin. Tidak ada yang sakit kecuali yang sakit. Tidak ada yang meriang kecuali yang meriang. Tidak ada yang galau kecuali yang galau. Oke, semoga yang galau segera menemukan jodohnya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah kalian semangat hari ini, dan tentunya kita ketemu lagi di mata pelajaran PPKN. Oke. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Oh iya, silahkan Mbak Rosada dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Kami persilahkan ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah kalian sudah berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya absensi terlebih dahulu dan mengecek kehadiran kalian. Siapa tahu nanti ada yang belum hadir gitu kan. Saya absen satu persatu ya. Oke. Yang pertama, Rosada Afidatun. Oke. Lintang Ramadhani. Oke. Vivi Wulan dari ada. Anis Naila Amalia ada. Alhamdulillah hadir semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kalian yang hari ini bisa hadir semuanya. Oke. Teman-teman semuanya gitu kan, karena kita adalah bangsa Indonesia, maka kita harus selalu memupuk yang namanya rasa nasionalisme. Kenapa? Karena kita itu bangsa yang sangat besar gitu kan. Kita itu bangsa yang sangat luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Apalagi saya yakin kalian nanti akan menjadi orang-orang yang hebat gitu kan. Kalian akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, makanya kita harus selalu memupuk yang namanya rasa nasionalisme. Apalagi nanti yang akan kita pelajari masalah hak asasi manusia. Oke, siapa yang biasanya memimpin untuk nyanyi? Biasanya siapa? Oke, Mbak Lintang. Oh iya, silahkan Mbak Lintang maju ke depan. Berdiri dulu. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia
Oke, ya. Silahkan. Oke, silahkan duduk kembali. Teman-teman, terima kasih tadi sudah menyanyikan lagu. Tentunya kalian luar biasa, sangat semangat sekali. Oke, tepuk tangan untuk kalian yang luar biasa. Oke, selanjutnya kita ke pelajaran. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini, gitu kan? Nah, kita lihat ada yang namanya hak asasi manusia. Nah, oke. Kita ke tujuan dulu. Tujuannya apa? Gitu kan? Kita belajar hari ini itu tujuannya apa? Ada dua tujuan yang harus kalian pahami, yaitu secara pengetahuan dan secara keterampilan. Secara pengetahuan, kalian akan menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat. Jadi nanti kalian akan tahu apakah ada di Indonesia itu yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Ada nggak kira-kira? Ada gitu. Nanti kita pelajari. Nah, terus secara keterampilan itu menemukan data dan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah kalian nanti menemukan data, gitu kan? Setelah kalian menemukan data, nanti kalian langsung mempresentasikan hasil verifikasi data tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar. Nah, nanti kalian presentasi terkait hasil temuan kalian. Nah, tapi sebelum ke sana kita harus mengulang dulu nih pelajaran kemarin. Kita kan kemarin sudah mempelajari apa? Pengertian HAM atau hak asasi manusia. Ada yang masih ingat pengertian HAM itu apa kemarin? Oh ya, silahkan Mbak Rofi, pengertian HAM itu apa? HAM adalah hak asasi manusia dan bersifat universal, di mana HAM ini berlaku bagi semua orang dan tanpa memandang ras, suku, etnik, dan golongan seseorang di suatu masyarakat. Oke, jadi intinya HAM itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan itu merupakan sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, ini luar biasa. Alhamdulillah masih ada yang ingat terkait dengan hak asasi manusia. Nah, saya tekankan, nah ini apa HAM? Nah ini, yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Sebagai apa? Yaitu manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Makanya kalian itu ternyata makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita sama dong gitu kan, sama-sama manusia. Nah, dan merupakan anugerahnya. Nah, ini ada anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, itu sampai situ ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, tidak. Memang kalian anak-anak yang luar biasa, jadi cepat paham, luar biasa untuk kalian ya. Oke. Ya, saya bangga punya anak-anak seperti kalian itu. Jarang loh gitu kan. Nah ini, ya jarang punya. Intinya apa? Kalian kalau dikasih materi itu langsung paham, gitu. Langsung bisa menangkap. Nah, ini luar biasa, gitu kan. Anak Indonesia itu harusnya seperti ini semuanya. Oke, udah paham. Nah sekarang apa yang akan kita pelajari? Nah ini, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah ini, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Gitu kan? Nah ini. Kira-kira udah tahu belum ini pelanggaran HAM itu apa? Pelanggaran HAM itu apa? Belum tahu ya? Nah kalau belum tahu kita nonton video dulu yuk gitu kan. Nah, siapa tahu ya luar biasa, siapa tahu nanti kalian paham. Nah kita lihat dulu ya videonya. Nah ini ada 5 kasus pelanggaran HAM terutama yang ada di Indonesia. Ini baru yang 5, nanti yang lain-lain banyak sekali. Tapi kita cukup tahu 5 sajalah sudah cukup. Karena nanti kalau kalian paham, oh berarti di Indonesia itu sering terjadi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kita lihat bareng-bareng. Yuk, silahkan disimak videonya. Nah ini ada Angelin yang dibunuh siapa itu? Sama ibu angkatnya.
Nah, ini ibu angkatnya yang membunuh. Ini Trisakti, mahasiswa saat itu demo gitu kan. Tapi terjadi penembakan saat itu. Nah, sampai sekarang dikenang sebagai peristiwa Trisakti. Nah, ini. Yaitu tahun 98. Oke, kasus pembayaran gaji di bawah UMR. Nah, ini terjadi dulu gitu kan. Karena mereka juga punya hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, ini seperti itu. Ini 2010. Nah, selanjutnya bom Bali ini juga sangat besar sekali korbannya. Itu sudah masuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini pelakunya nggih. Luar biasa ini. Termasuk tergabung dalam teroris. Terakhir ini ada kasus pembunuhan Munir. Ini seorang aktivis HAM gitu kan, yang sempat dibunuh di pesawat. Nah, ini makanya ada pesawatnya di situ. Nah, ada zat arsenik di dalam makanannya, gitu kan. Diracun ternyata. Sampai sekarang ini belum ditemukan siapa pelakunya. Padahal harusnya sudah ketemu. Nah, hak setiap orang itu berkurang ketika hak satu orang dikurangi. Nah, ini makanya luar biasanya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya videonya? Oke, tentang apa tadi videonya? 5 kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja yang pertama tadi? Angelin, pembunuhan Angelin. Yang kedua, tragedi Trisakti tahun 1998. Yang ketiga, ada penggajian di bawah UMR. Oke, yang keempat, adanya pengeboman di Bali. Yang kelima terakhir adalah pembunuhan. Nah, benar. Oke, tepuk tangan untuk kalian yang luar biasa sekali. Oke, luar biasa. SMK, SMK, SMK. Oke, luar biasa untuk kalian ya. Nah, selamat pagi. Pagi. Iya. Luar biasa semangatnya kalian memang diandalkan. Oke, kita sekarang lanjutkan ke materi karena masih ada materi sebelum nanti kalian mengerjakan proyeknya seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengertian pelanggaran. Nah, ini. Pelanggaran itu apa? Nah, di sini ada. Pelanggaran adalah Mbak Vivi, silakan dibaca Mbak Vivi. Pelanggaran itu apa, Mbak? Nah, oke. Muljadno 2002 halaman 71. Oke, luar biasa. Pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang. Nah, kenapa harus seperti ini? Misalnya pelanggaran tadi ada pembunuhan.
bisa diketahui kalau itu pembunuhan karena sudah ada yang namanya undang-undangnya. Orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang itu sudah termasuk dalam pembunuhan. Itu nanti di KUHP ada, makanya itulah pelanggaran itu seperti itu. Nah, lanjut sekarang masalah kasus. Apa itu bedanya? Tadi ada kasus pelanggaran HAM, tadi ada pelanggaran. Nah, ini sekarang kasus pelanggaran HAM. Dibaca Mbak Agita. Mana Mbak Agita? Oh iya, silakan Mbak Agita. Kelihatan ya. Menurut pasal 1A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia ialah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaiannya secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Oke, jadi ada di situ adalah yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia ialah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat dan lain sebagainya. Entah itu disengaja atau tidak, tapi itu sudah melanggar hukum, itu masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kayak tadi pembunuhan jelas gitu kan, dibom misalnya, orang nggak salah kok dibom, itu kan sudah melanggar hak asasi manusia. Mau nggak kira-kira kalian di sini tiba-tiba ada bom der gitu kan, mau nggak kira-kira? Nggak mau. Itu namanya sudah mengganggu kenyamanan seseorang. Maka hati-hati dengan yang namanya rasanya nyaman itu lama-lama bisa jatuh cinta. Nah ini kayak Mbak Lintang sama Mas apa kayak Mbak? Nah ini rahasia itu kan. Nah, tapi itulah namanya manusia gitu kan. Makanya hati-hati, kita tidak boleh membuat orang itu sakit dan lain sebagainya gitu kan. Oke, sudah paham ya? Ini kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kalian memang luar biasa. Oke, sedikit lagi masih ada. Nah, oke, silahkan Mbak. Nggih dibaca, Mbak. Ayo, silahkan dibaca. Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia dapat bersifat kejahatan biasa atau ordinary Crime. dan kejahatan luar biasa Atau ya, inilah orang Jawa asli itu kalau suruh berkata Inggris itu ilatnya keceditan. Apa namanya? Ada yang namanya ordinary crime dan extraordinary crimes gitu kan. Nah, nek crime ki angel. Ini nek kremes ya kuwi paling gampang gitu. Ayam kremes misalnya. Besok kalau liburan bikin beli ayam kremes juga. Oke. Nah, ini pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa atau kejahatan luar biasa. Nah, jadi tadi ada yang ringan dan ada yang berat. Ada yang apa tadi ini? Kejahatan biasa dan ada kejahatan luar biasa. Luar biasa untuk kalian semuanya. Oke. Nah, tibalah saatnya apa yang akan kalian lakukan, yaitu belajar dengan model problem based learning, yaitu berdasarkan masalah, karena tadi tujuan kita itu mencari masalah. Kalau sudah paham mencari masalah, kalau sudah mencari masalah itu nanti akan diskusi, habis itu presentasi. Oke, udah paham semuanya materinya? Sudah. Ada pertanyaan? Belum, tidak ada. Any question? Enggak ada? Oh iya, karena kalian sudah paham semuanya, maka tiba saatnya kita untuk mencari sebuah masalah, habis itu didiskusikan. Sudah punya kelompok ya? Sudah. Oke. Saat ini silahkan kalian bergabung sama kelompoknya masing-masing. Silahkan bergabung sama kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan. Dan ini silahkan kertasnya bisa dibagi, silahkan. Oke, yuk. Kelompok RA Kartini, kelompok apa ini? Cut Nyakdin, Ki Ageng Sirang, ini Dewi Sartika. Yuk silahkan sama kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu kalian nanti berdiskusi mencari masalah itu nanti 10 menit, oke? 10 menit dari sekarang. Oke, silahkan yuk, langsung yuk. Semangat, yuk.
Oke, silahkan sama kelompoknya masing-masing. Oke. Apa saja? Kelompok apa? Kelompok apa itu? Bagus ya, ini ada gambarnya. Tapi dengan jalan dari sini ke sini ke sini. Kasus utamanya ini kasus terus kekerasan terus kesimpulannya ini apa kesimpulannya? Siap untuk presentasi jadi Bapak Bisa kalian sudah bisa menemukan kasusnya dan sudah bisa menganalisis, bisa menuangkan dalam sebuah karya. Nanti tinggal presentasi. Terima kasih ya, enggak? Di sini. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Kelompok apa ini? Bagus ya, desainnya ya, luar biasa. Apa tadi 11 gas air mata ditembakkan? Ya, berarti ada pelanggaran HAM nggak ini? Apa mbak pelanggaran HAM? Siapa yang melakukan itu siapa? Nah, polisi kan, aparat kan, boleh nggak sebenarnya kayak gitu? Kan tadi pelanggaran itu dilakukan oleh siapapun dan itu menyakiti seseorang. Menyakiti nggak sih? Ada korban nggak? Berapa banyak? Banyak. 138. Luar biasa, 100 itu manusia. Masak bulan. Bulannya nggak apa-apa sih. Tapi desainnya kok bisa kayak gini, idenya dari mana? Banyak. Yang bukan desa. Oh, ini tembakannya sebenarnya. Terus mengenai ini sebenarnya. Ini sudah sesuai arah jarum jam kan? Di sini bentar sama. Terus kesimpulannya mana? Ada ya? Ini nanti disampaikan ketika presentasi kan? Biasanya ini bagus ini. Nah, ini sebenarnya sudah ada. Ini siapa ini? Ada itu. Ini? Oh, Kim Jong Un. Siapa ini? Ini siapa namanya? Tahu namanya? Wah, saya jadi pemain bola ya. Oke, luar biasa. Terima kasih ya, Mbak. Ini luar biasa. Ada bolanya di sini juga. Kayak. Woi, saya oh gitu, bolanya satu-satu. Adil makmur sejahtera. Oke, terima kasih ya. Nanti tinggal present. Siap ya presentasi? Siap. Oke, terima kasih. Semangatnya itu saya sempat kaget. Kok ada googling apa itu? Pelanggaran HAM di Papua. Oh, di Papua. Apa yang terjadi di Papua? Pelanggaran HAM. Pelanggaran. Siapa yang terjadi? Kasusnya itu ada kekerasannya kasus Stefan Yudhaman, terus ada kasus penyiksaan ini kasus Stefan Yudhaman itu difabel berusia 25 tahun, sama ada kasus PT Madinah yang kasusnya itu merenggut lahannya Lahannya berikut. Jadi kalau ada kasus tetap, Ini tuh aplikasi-aplikasi Kak. jadi kalian terinspirasi dari media Sosial. Jadi kita kalau buka media sosial tuh nggak aneh-aneh, itu bukanya tuh kayak gini Pak, yang hilang gitu lah, berita gitu Pak. kayak ini tetap juga ini ya. Iya. Aslinya kan TikTok kan ini. Iya. Nggak ada yang joget-joget itu ya. Nggak ada. Ini berita semua isinya Pak. Pendidik semua Pak. Luar biasa, kalian masih muda saja pikirannya sudah seperti itu. Iya. Jadi nanti akan membangun bangsa Indonesia. Iya. Nah ini pertama dari apa? Google. kan Google, dari Google itu ada ini. Oh, di dalam Google ada ini.
ada Twitter, ada YouTube, ada Play. Iya, tuh. YouTube tuh pakai ada ya, pola-pola. Pakai pola-pola. Pakai kalah. Ya, tersenyum Mbak. Silakan kalau mau tertawa. Sangat dipaksa. Iya, itu benar. Berarti sumbernya dari ketika kalian mengklik pelangnya sumbernya. Iya. Ya, tapi kok ada yang kayak gini? Ini tuh penyemangat biar kita tuh tambah semangat gitu loh Pak. Karena di Google kan juga ada foto-foto ini semua. Oh, ada. Ini contoh keluarga berencana Pak. Oh, kamu sudah memikirkan ini keluarga berencana. Luar biasa. Oh iya. Besok liburan kan? Oke, luar biasa. Terima kasih untuk kalian ya. Ini sangat biasa. Nanti tinggal presentasi TED-nya. Ya. Sama. Iya. Tuh. Iya. Terima kasih. Kalian RA kan? Ini lanjutkan presentasi. Iya Pak. Masih ada satu kelompok. Oke, ini luar biasa. Ini kasusnya apa Mbak? Kasus pelanggaran HAM. Dewi Sartika. Desainnya bagus ya. Ini apa ini? Ini dari mana? Jalannya dari mana jalannya kasus? Oh, dari sini. Ini apa kasusnya? Baca Mbak. Kasus ini terjadi pada 10 Februari 1989 termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat. Peristiwa Talang Sari terjadi terkait penerapan asas tunggal Pancasila saat Orde Baru. Pada saat itu, polisi dan militer menyerbu warga sipil di dusun Talang Sari, Desa Rejan Desa Lama, Kecamatan Boy Jepara, Kabupaten Lampung, Lampung. Komnas HAM mencatat kejadian tersebut menyebabkan 130 orang tewas, 97 diusir, 53 orang kehilangan hak karena dirampas penahanan, dan 46 orang disiksa. Tapi ini ada berapa banyak? Ini juga kasusnya berbeda. Pengertiannya. Terus ini. Oh iya, ini kasus semuanya. Ya? Ada 5 atau 4 kasusnya? Ini di mana? Dibaca banyak diajar Mbak. Ini coba tadi. Kasus yang apa ini? Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999. Peristiwa ini berupa kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI pada 3 Mei 1999 di Aceh Utara. Ketika itu tentara menembaki warga sipil yang sedang berunjuk rasa. Komnas HAM telah selesai melakukan penyelidikan pada 26 Juni 2016. Mereka mengatakan namun ada pelaku yang ditangkap dan diadili. Terkait kasus tersebut telah beberapa bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejagung. Pada 28 Desember 2018, Komnas HAM kembali menyerahkan hasil penyelidikan. Oke, berarti ini adalah masalah yang terjadi di Aceh. Sampai sekarang ternyata belum diselesaikan juga. Luar biasa. Ini karyanya kalian luar biasa gitu kan. Nah, jadi nanti tinggal presentasi gitu ya. Nah, ini kok bisa seperti ini, luar biasa. Ini pohon yang bisa kayak tentakel namanya. Tahu tentakel ya? Ya tahu kan. Nah, jadi luar biasa. Ini perjalanannya sudah sesuai dengan arah jarum jam. Sudah ya, dari sana muter ke sini. Apa muter sana? Nah, yang benar adalah muter searah jarum jam. Luar biasa, nanti tinggal presentasi. Terima kasih ya, nanti tinggal presentasi. Biar semangat gitu. Siapa yang mau memimpin ice breaking ada? Oke, silakan. Ada ice breaking, silakan Mbak Lintang, depan. Oke, nggak apa-apa. Kita ice breaking bareng, ya. Yuk berdiri semuanya. Yuk kita ice breaking bareng. Ya, TikTok yuk, nggak apa-apa, silakan. Boleh, gitu kan. Nah, yuk silakan kita ice breaking dulu biar kalian nggak tegang. Oh, iya. Apa kalau kelipatan 3 bilang apa? Oh iya, berarti kalau yang nggak meong gitu kan nanti akan ada punishment. Oke, silakan ya. Silakan Mbak Lintang dimulai. Ya, dari Mbak Lintang.
Iya, iya. Ya, oke, sudah. Ya. Oke, sudah ya. Sudah habis. Oke, ada yang ini enggak tadi? Ada yang tidak meong enggak? Oh iya, oke, luar biasa. Oh iya, kok. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kalian yang sudah luar biasa di pada hari ini. Oke, silakan duduk. Kalian sudah menemukan data semuanya ya? Sudah memverifikasi dan lain sebagainya. Nah, tibalah saatnya kita untuk presentasi. Oke, yang presentasi mau kelompok mana dulu ini? Biasanya ada yang luar biasa. Kelompok apa ini? Oke, RA Kartini. Silakan RK Kartini bisa maju ke depan untuk presentasi ya. Oke, silakan. Oke, silahkan kelompok RK Kartini dan yang lain silahkan menyiapkan pertanyaan ya sebanyak-banyaknya. Nanti ada bonusnya gitu kan, seperti itu. Nah, bonusnya nanti mobil tanpa mesin seperti itu. Oke, silakan. Ya, sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Rosyada Fidul Nabila. Saya Farihadunisa. Saya Anissa Laila. Perwakilan dari kelompok RA Kartini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yang bertema hak asasi manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Pada tahun 2021, pelanggaran HAM masih terjadi di tanah Papua. Yayasan Pustaka mencatat 30 kasus, mayoritas berhubungan dengan bisnis dan investasi sumber daya alam. Pelanggaran terbanyak kedua adalah terkait hak atas pendidikan 1 kasus, hak atas kebebasan berekspresi sebanyak 9 kasus, dan hak atas rasa aman 5 kasus. Kasus pertama yaitu kasus penyiksaan Stephen Yodamang, pemuda difabel berusia 24 tahun dibentak dan diinjak kepalanya oleh 2 anggota POMAN. Dan yang kedua, kasus PT Madinah Qurrata Ain yang menguasai konsensi lahan dalam bisnis tambang Blau Abu. Jadi yang kasus pertama penyiksaan Stephen Yodamang itu termasuk kasus yang terkait hak atas kebebasan berekspresi, dan untuk kasus PT Madinah Qurrata Ain itu berhubungan dengan bisnis dan investasi sumber daya alam. Untuk pertama kasus Stephen Yodamang termasuk bentuk diskriminasi rasial dan merendahkan martabat manusia. Sedangkan kasus PT Madinah Qurrata Ain termasuk kasus bisnis dan investasi SDA. Kasus pertama melanggar investasi Konstitusi UUD 1945 pasal 28 ayat 8 ayat 2. Penyebabnya kasus Stephen Yodamang itu kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi sejalan dengan kehadiran dan meluasnya investasi. Ini kasus HAM di Papua masih banyak terjadi sangat banyak. Jumlah pelanggaran hak atas hidup sebanyak 15 kasus, toleransi dan saling menghargai di sana masih sangat rendah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, silahkan ya, yang mau bertanya silahkan. Mbak, namanya siapa? Perkenalkan, silahkan. Kenalkan, nama saya Aida Amalia. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa pelanggaran tersebut bisa terjadi? Untuk pelanggaran kasus Stephen Yodamang ini terjadi karena si Stephen Yodamang ini ingin berekspresi atau mengutarakan pendapatnya karena lahan-lahan di sana itu terambil. Terus kasus ini juga terjadi karena kepentingan yang berbeda, pengabaian hak masyarakat, minimnya akses keadilan dan pembagian manfaat, serta penggunaan dan pendekatan keamanan merupakan sumber konflik dan terjadinya kekerasan pada daerah bisnis dan masyarakat tanah Papua. Sedangkan kasus di PT Madinah Qurrata Ain yang menguasai bisnis konsensi lahan dalam bisnis tambang Blok Wabu, itu PT-nya itu menguasai lahan-lahan yang punyanya kayak cara-cara luhurnya mereka gitu loh. Jadi kayak dari nenek moyang kayak turun temurun, tapi diambil secara ilegal. Laut. Seperti itu, lupa sampean. Nah, karena itu maka ternyata di situ ada pelanggaran. Stephen tadi itu ternyata diinjak apanya, Mbak? Diinjak kepalanya dan dibentak. Kepalanya karena pengen mengambil kembali tanah yang diambil alih secara
Paksa. Itu termasuk dalam pelanggaran hak asasi Manusia. Karena maksudnya adalah pelanggaran HAM berat apa ringan kalau seperti itu? HAM Masih pelanggaran HAM ringan. Gitu kan. Karena kalau berat itu biasanya sudah menghilangkan nyawa seseorang, nyawanya dihilangkan. Nah, kayak kemarin teroris dan lain sebagainya itu sudah berat gitu kan. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, sudah ya. Kalau sudah, silahkan disimpulkan kemudian ditutup, Mbak. Ya. Kesimpulannya adalah kasus HAM di Tanah Papua masih terjadi sangat banyak. Jumlah pelanggaran hak atas hidup sebanyak 15 kasus. Toleransi dan saling menghargai di sana masih sangat rendah. Sekian dari kelompok RA Kartini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rofi, silakan Mbak Rofi disimpulkan. Mbak Rosada, maaf ya. Sama-sama R gitu kan. Oke, silakan Mbak Rofi, Mbak Rosada bisa disimpulkan. Ya, kayaknya saya sama dia kembaran kayak ya, Pak. Oh iya, itu kan memang seangkatan ya gitu kan. Iya. Oh, iya. Tapi jangan satu hati nanti bahaya. Iya, Pak. Ya, silakan Mbak silakan. Ya, untuk kesimpulan pada materi hak asasi manusia hari ini, bahwa semua manusia itu bebas untuk berekspresi dan semua manusia itu berhak untuk hidup, dan untuk hak asasi tidak bisa dicabut atau diserah terimakan ke orang lain karena itu sudah anugerah dari Tuhan sejak lahir. Ya, sudah memberikan kesimpulan. Oke, terakhir silahkan berikan pendapat gitu kan. Ini adalah sebuah refleksi gitu kan. Refleksi kira-kira kalau kita belajar pakai problem based learning itu apa yang kita dapatkan. Silahkan Mbak Rosada sekalian. Untuk program problem based learning ini sangat efektif agar peserta didik itu bisa menyerap mata pelajaran PKN ini dengan sangat mudah. Apalagi kan kalau buat peta pikiran kayak gini kan dapat menarik perhatian untuk dibaca gitu, jadi semangat gitu loh, Pak. Iya, apalagi ada gambar-gambarnya. Iya, Pak, iya. Oke, luar biasa. Berarti kalian akan lebih menarik menggunakan yang namanya model pembelajaran problem based learning. Oke, terima kasih untuk Mbak Rosada. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Rosada yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tibalah saatnya kita tutup pembelajaran pada siang hari ini gitu kan. Saya tentunya sebagai guru pada siang hari ini, pembelajaran dari awal sampai akhir tentunya banyak kekurangan dan kekhilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat, ada LKPD, jangan lupa dikerjakan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian yang luar biasa.